Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan saya sendiri, Vina Fadila Ramadhani. Saya Hudayani. Saya Denda Ayuni. Saya Mariani. Saya Mawarni. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai Implementasi P5 dan Deep Learning di sekolah SMPN 17 Mataram dan SMKN 2 Mataram. Selamat menyaksikan. Pelaksanaan P5 di SMPN 17 Mataram dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh warga sekolah. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang otentik bagi peserta didik melalui tema-tema kontekstual yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dalam pelaksanaannya, guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa untuk mengeksplorasi gagasan, bekerja sama dengan kelompok, serta mengasah kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Selain itu, P5 juga menekankan pentingnya nilai empatik, kemandirian, serta kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Dengan demikian, P5 menjadi wadah yang efektif dalam membentuk karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, tahapan pertama yaitu perencanaan. Perencanaan P5 di SMPN 17 Mataram dilaksanakan secara terukur melalui rapat pembentukan guru-guru yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan P5 tersebut. Hal ini merupakan kegiatan yang melibatkan seluruh pihak sekolah. Sebelumnya, pelaksanaan para guru melaksanakan rapat khusus untuk merancang kegiatan proyek P5 tersebut. Dalam forum tersebut, mereka membahas tema yang akan digunakan, alur kegiatan, serta pembagian tugas dan tanggung jawab. Sekolah kemudian menunjuk beberapa guru sebagai koordinator P5 yang bertugas untuk mengatur pelaksanaan, mendokumentasikan kegiatan, dan memastikan program berjalan sesuai dengan rencana. Nah, tahap kedua itu yaitu pelaksanaan P5. Pelaksanaan P5 ini di SMPN 17 Mataram telah berjalan hampir 4 tahun dan menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Program ini menjadi salah satu bentuk komitmen sekolah dalam mewujudkan beberapa pelajaran yang berpusat kepada peserta didik serta menumbuhkan karakter dengan nilai-nilai Pancasila. Pelaksanaan P5 di sekolah ini dirancang berdasarkan tema dan tingkatan kelas sehingga kegiatan menjadi lebih terarah, kontekstual, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tema dan proyek P5. Tema yang pertama di sini ada gaya hidup berkelanjutan. SMPN 17 Mataram menerapkan gaya hidup berkelanjutan melalui inovasi pengolahan limbah plastik menjadi paving block yang dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah seperti paving blocknya itu bisa ditaruh di taman. Selain itu juga SMPN 17 Mataram ini memanfaatkan limbah plastik itu dibuat menjadi EcoBrick, di mana EcoBrick ini dilakukan dengan memadatkan limbah plastik yang bersih ke dalam botol bekas untuk dijadikan bahan bangunan yang ramah lingkungan. Di sini bahkan di SMPN 17 Mataram ini gurunya juga menyediakan mesin khusus untuk membuat EcoBrick itu. Selain itu juga SMPN 17 Mataram membuat EcoPrint. EcoPrint ini teknik mencetak warna alami daun atau bunga ke kain tanpa bahan kimia. Kedua kegiatan ini melatih siswa untuk kreatif, peduli lingkungan, serta bekerja sama, sekaligus menanamkan nilai berkelanjutan dan cinta alam dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada literasi dan numerasi, di mana penguatan literasi dan numerasi ini dilakukan pada kelas 9.
Para siswa mendapatkan pelatihan literasi yang meliputi kegiatan membaca, menulis, merangkum isi bacaan, serta mereka juga disuruh menceritakan kembali cerita yang telah dibaca sebelumnya itu. Namun pelaksanaan kegiatan literasi ini masih mengalami kendala berupa keterbatasan bahan bacaan. Sekolah padahal telah mengupayakan solusi dengan mengirimkan surat permohonan buku ke kantor atau balai bahasa, serta sekolah juga menjalin kerjasama dengan perpustakaan kota melalui program perpustakaan keliling yang diharapkan dapat meminjamkan buku selama 2 minggu. Namun sayangnya hingga saat ini program tersebut belum terrealisasi sepenuhnya. Sekolah mengangkat tema kearifan lokal khususnya budaya Sasak dengan fokus pada tradisi Merari. Kegiatan ini menghadirkan narasumber. Narasumbernya itu salah satu orang tua dari murid yang ada di SMP 17 Mataram ini yang menjelaskan proses budaya Merari dari awal sampai akhir gitu. Lalu siswa disuruh menuliskan kembali pengalaman apa yang mereka dapat dari penjelasan dari narasumbernya itu dalam bentuk karya tulis yang dikembangkan menjadi cerita fantasi. Proses ini sejalan dengan semangat kurikulum Merdeka yang menumbuhkan kreativitas serta menghargai warisan budaya daerah. Selanjutnya, ada Suara Demokrasi. Proyek P5 dengan Suara Demokrasi di SMPN 17 Mataram ini bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman siswa tentang nilai-nilai demokrasi serta melatih mereka berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan bersama. Seperti dalam proses pemilihan pengurus OSIS, melalui kegiatan ini siswa belajar mengenai hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Pentingnya kebebasan berpendapat serta bertanggung jawab dalam pemilihan dan dipilih. Proyek ini dapat mengembangkan beberapa dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu pertama ada bernalar kritis, di mana pemahaman proses demokrasi dan menilai gagasan calon dari OSIS itu. Yang kedua ada gotong royong. Di sini siswa bekerja sama sebagai panitia dan peserta. Yang ketiga ada berkeadilan sosial. Siswa dapat menghargai perbedaan pendapat. Dan yang terakhir ada berpartisipasi aktif dalam kehidupan sekolah. Dengan tema suara untuk perubahan sekolah, kegiatan ini tidak hanya mengajarkan teori demokrasi, tetapi juga menanamkan nilai partisipasi, tanggung jawab, dan kejujuran dalam diri siswa. A few moments later. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tantangan yang dihadapi atau kendala yang dihadapi di SMPN 17 Mataram dalam mengimplementasikan P5 dan peralihannya ke kurikulum Deep Learning. Yang pertama ada kurangnya pelatihan dan sosialisasi untuk guru. Walaupun program P5 dan Deep Learning ini dinilai cukup bagus, namun pelatihannya masih kurang merata. Guru mungkin belum sepenuhnya memahami pendekatan Deep Learning dan bagaimana mengintegrasikannya dengan P5, terutama dalam konteks pembelajaran berbasis makna atau inquiry dan project based learning. Dampaknya itu guru kesulitan menyesuaikan metode pembelajaran baru. Implementasi Deep Learning belum optimal karena masih terbatas pada teori. Yang kedua ada sosialisasi program. Sosialisasi program kepada seluruh warga sekolah masih terbatas. Sosialisasi terkait perubahan P5 ke Deep Learning itu masih kurang. Hal ini membuat siswa, orang tua, bahkan sebagian guru belum sepenuhnya memahami apa sih tujuan dan bentuk implementasi P5 dan Deep Learning yang sangat berdampak pada partisipasi siswa, guru, dan orang tua. Yang ketiga ada adaptasi terhadap perubahan kurikulum baru dari kurikulum Merdeka ke Deep Learning. Kurikulum Deep Learning masih relatif baru. Sekolah seperti SMPN 17 Mataram ini kemungkinan menghadapi kebingungan dalam transisi antara struktur dan pendekatan kurikulum Merdeka ke Deep Learning. Hal ini berdampak pada guru memerlukan waktu untuk menyesuaikan perangkat ajar. Siswa juga perlu beradaptasi terhadap sistem penilaian dan cara belajar yang baru. Pelaksanaan proyek penguatan profil Pancasila di SMPN 17 Mataram telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap perkembangan karakter, kreativitas, dan kemampuan sosial siswa. Kegiatan yang dilaksanakan di setiap jenjang kelas menunjukkan keterlibatan aktif siswa dan peran guru sebagai fasilitator yang inspiratif. Meskipun hasil pelaksanaan dari kegiatan ini, yaitu kegiatan P5, menunjukkan tren positif,
Akan tetapi masih banyak hal atau masih terdapat banyak aspek yang perlu diperhatikan agar P5 ini atau kegiatan P5 ini menjadi lebih baik ke depannya. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kegiatan P5 di SMPN 17 Mataram diantaranya yang pertama yaitu perlu adanya penguatan manajemen waktu dan perencanaan kegiatan agar pelaksanaan proyek lebih efektif dan tidak tumpang tindih dengan kegiatan akademik lain. Yang kedua, yaitu ketersediaan sarana dan bahan pendukung masih perlu ditingkatkan, terutama untuk proyek yang membutuhkan bahan kreatif atau bacaan yang memadai. Yang ketiga, yaitu kolaborasi dengan pihak eksternal seperti komunitas, lingkungan di luar, UMKM, dan perpustakaan daerah. Perlu diperluas agar kegiatan lebih berdaya guna dan memberikan pengalaman belajar yang nyata bagi siswa. Yang keempat, yaitu evaluasi berkelanjutan dan pendampingan guru perlu dilakukan secara rutin melalui refleksi bersama untuk memperkuat pemahaman terhadap konsep P5 dan metode pembelajaran berbasis proyek. Selanjutnya, perencanaan P5 di SMKN 2 Mataram. Perencanaan P5 di SMKN 2 Mataram dilaksanakan secara sistematis dan kolaboratif melalui rapat koordinasi yang melibatkan seluruh unsur sekolah, mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru mata pelajaran, hingga wali kelas. Kegiatan ini diawali dengan pembentukan tim khusus yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau biasa yang kita sebut dengan P5. Tim tersebut terdiri atas guru-guru yang memiliki komitmen dan kompetensi dalam merancang serta mengoordinasikan kegiatan berbasis proyek. Sebelum kegiatan dimulai, pihak sekolah menyelenggarakan rapat perencanaan untuk menentukan tema proyek, tujuan pembelajaran, serta strategi pelaksanaan yang relevan dengan karakteristik siswa SMK. Pemilihan tema dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi kejuruan siswa, potensi lingkungan sekitar, dan isu-isu aktual yang dekat dengan kehidupan mereka, seperti kewirausahaan, teknologi terapan, dan kepedulian lingkungan. Prinsip perencanaan yang digunakan menekankan pada kegiatan yang konkret, kontekstual, dan aplikatif, agar siswa dapat mengembangkan kreativitas serta kemampuan berpikir kritis sesuai dengan bidang keahliannya. Rencana kegiatan P5 diatur berdasarkan kalender akademik dan pembagian semester dengan tema yang berbeda setiap periode untuk memberikan variasi pengalaman belajar. Selain itu, guru juga mempertimbangkan kemungkinan kendala seperti keterbatasan waktu praktik atau sarana-prasarana, sehingga kegiatan P5 dijadwalkan secara fleksibel tanpa mengganggu mata pelajaran produktif. Dengan perencanaan yang matang dan partisipasi aktif seluruh warga sekolah, pelaksanaan P5 di SMKN 2 Mataram diharapkan dapat berlangsung terarah, inovatif dan bermakna, sekaligus mampu menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam diri peserta didik, sesuai dengan karakter sekolah kejuruan. Selanjutnya, evaluasi pelaksanaan deep learning di SMKN 2 Mataram. Evaluasi awal. Berdasarkan hasil evaluasi awal, penerapan kurikulum deep learning memberikan dampak positif bagi siswa maupun guru. Beberapa hasil yang tampak antara lain, siswa menjadi lebih aktif, kreatif, dan mandiri, guru berperan sebagai fasilitator, serta pembelajaran menjadi lebih bermakna karena melatih siswa berpikir kritis dan reflektif. Selain itu, penerapan kurikulum ini juga menunjukkan beberapa perkembangan penting, yaitu diantaranya peningkatan keterampilan kolaboratif siswa terlihat dari kemampuan mereka bekerja sama dalam proyek lintas mata pelajaran, serta berdiskusi untuk memecahkan masalah nyata di lingkungan sekolah. Terbentuknya budaya belajar yang lebih partisipatif, di mana siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga berani mengemukakan pendapat, bertanya, dan mengevaluasi hasil belajar mereka sendiri. Evaluasi hasil belajar menjadi lebih komprehensif, tidak hanya menilai aspek kognitif saja, tetapi juga sikap,
proses berpikir, dan kemampuan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, demikian, hasil evaluasi juga menunjukkan adanya beberapa catatan penting untuk pengembangan lebih lanjut, terutama dalam hal peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, penyediaan sarana pendukung pembelajaran berbasis proyek, serta penyempurnaan sistem penilaian autentik agar lebih sesuai dengan karakteristik deep learning. Secara keseluruhan, pelaksanaan deep learning di SMKN 2 Mataram dinilai telah berjalan dengan baik dan menunjukkan arah perkembangan yang positif, terutama dalam membentuk peserta didik yang berkarakter, berpikir kritis, dan mampu belajar sepanjang hayat. Di sini aku akan menjelaskan tentang pelaksanaan dan tema P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila di SMKN 2 Mataram. Pelaksanaan P5 di SMKN 2 Mataram sudah diterapkan sejak tahun 2021 sampai tahun 2024 sebagai bagian dari kurikulum Merdeka. Pelaksanaannya dilakukan secara terencana dan kolaboratif, melibatkan semua jurusan dan guru koordinator. Melalui kegiatan ini, sekolah ingin menumbuhkan karakter, kreativitas, dan kepedulian sosial siswa. Hasil dari pelaksanaan P5 terlihat dari perubahan positif pada siswa. Mereka jadi lebih kreatif, berkarakter, dan siap menghadapi dunia kerja. Nilai-nilai profil pelajar Pancasila juga benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nilai religius contohnya terlihat dari upaya menumbuhkan sikap spiritual dan tanggung jawab moral. Yang kedua yaitu nilai kemanusiaan dan sosial. Contohnya yaitu tampak ketika sekolah peduli dan memberikan sumbangan saat ada keluarga siswa yang berduka. Yang ketiga yaitu nilai persatuan. Nah, nilai persatuan ini diwujudkan melalui kegiatan gotong royong yang mempererat kebersamaan warga sekolah. Selain itu, evaluasi kegiatan dilakukan setiap 3 bulan sekali dan hasil keseluruhan dievaluasi di akhir tahun ajaran. Adapun tema dari P5, nah kalau bagian tema P5 ini lebih ke topik proyek yang dilakukan oleh siswa. Setiap jurusan punya tema yang berbeda, disesuaikan dengan kompetensi keahliannya. Contohnya, tema kewirausahaan dengan kegiatan membuat tas dari bahan plastik bekas minuman, dan yang kedua yaitu tema demokrasi lewat kegiatan pemilihan ketua OSIS, dan yang terakhir yaitu tema gotong royong, memiliki kegiatan menanam tanaman di lingkungan sekolah atau sekitar sekolah. Yang di SMK juga mereka mengembangkan proyek seperti produk akrilik yang dihasilkan siswa. Dari kegiatan ini, siswa belajar menerapkan nilai-nilai seperti kreativitas, tanggung jawab, dan kerjasama. Pelaksanaan P5 di SMKN 2 Mataram bukan hanya sekedar proyek saja, tapi juga proses pembentukan karakter melalui berbagai tema yang menarik. Siswa belajar menerapkan nilai-nilai Pancasila secara nyata menjadi pribadi yang beriman, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi deep learning di SMKN 2 Mataram. Sebelum deep learning diterapkan, sekolah terlebih dahulu melakukan workshop untuk menjelaskan mengenai esensi perubahan kurikulum yang dilakukan. Kepala sekolah dan tim kurikulum melakukan sosialisasi kepada para guru agar mereka memahami konsep dari deep learning. Di sana dijelaskan mengenai perbedaan dari P5 dan juga deep learning. Dengan begitu diharapkan para guru mampu menemukan metode dan strategi yang tepat untuk menerapkan deep learning pada proses pembelajaran. Guru dibimbing untuk menyusun RPS yang selaras dengan deep learning, merancang pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan pemecahan masalah. Guru diajarkan untuk
mengintegrasikan teknologi dalam konteks pendidikan agar proses pendidikan bisa berjalan dengan baik dan mampu mengimbangi perkembangan zaman. SMKN 2 Mataram mulai menerapkan deep learning pada tahun 2025, dimulai pada saat ajaran baru. Guru di SMKN 2 Mataram menerapkan metode pembelajaran seperti metode inquiry, discovery learning, dan pembelajaran berbasis project. Pada pembelajaran bahasa Indonesia, guru meminta siswa untuk membuat teks argumentasi. Siswa diminta untuk menganalisis secara kritis struktur, kaidah, dan juga argumen pada teks argumentasi profesional yang diberikan oleh guru. Setelah itu, guru dan siswa melakukan diskusi mengenai hasil temuan untuk mampu memahami konsep dari teks argumentasi secara mendalam. Agar proses penerapan deep learning berjalan dengan semestinya, dibutuhkan evaluasi terhadap penerapannya. Oleh karena itu, para guru dan juga staf di SMK 2 Mataram melakukan evaluasi pada akhir semester untuk mengetahui sejauh mana deep learning berpengaruh pada proses pembelajaran siswa. Dengan adanya evaluasi ini diharapkan deep learning bisa berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya, dan supaya deep learning ini bisa benar-benar berpengaruh terhadap kemampuan siswa untuk belajar.